Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga Bapak semuanya terhindar dari mara bahaya, dipermudah segala urusan nih sama nih Mbak. Amin ya robbal alamin. Untuk menemani malam minggu sampean yang nggak punya pacar, yang nggak punya suami, ataupun yang nggak punya kendaan, yuk tak temanin Mbak sambil rebahan di malam minggu ini. Silakan ditonton videonya, kalau perlu komentar menurut sampean iki pandangan soal kasus iki bagaimana, silakan nanti komen nggih. Oke, kita bakal membahas kasus salah satu temannya kita iki dari muda sampai dia sudah berumur iki masih tetap bekerja di negara Hong Kong untuk memperbaiki ekonomi keluarga, tetapi Mbak Iki mendapatkan kepahitan di dalam hari-hariannya. Silakan simak Mbak. Oke, jadi kemarin aku membaca di sebuah reel Facebook ya, dimana reel Facebook iki menceritakan kondisi salah satu PRT Indo sing kerjane nang Hong Kong. Mbak Iki bekerja di negara Hong Kong pertama kali usianya 26 tahun, Mbak. Rata-rata kalau kita bekerja di negara orang, kuwi kan punya keinginan, punya niat untuk memperbaiki ekonomi, taraf ekonomi keluarga, atau mungkin keluarganya sampean. Sedangkan Mbak Iki untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarga. Jadi ortunya Mbak, karena ortunya Iki juga memiliki anak selain Mbak jadi Mbak berharap nih kalau dia keluar negeri dia bisa membantu ekonomi ibu bapak kemudian saudara-saudaranya. Maka di usia 26 Mbak Eki berangkat ke luar negeri. Dia bekerja setelah selesai potongan uangnya kebanyakan dikirim sama ibunya. Bahkan setelah dia selesai potongan iki uangnya paling banyak dikirim ke ibunya, berharap nih ibunya tanggung jawab, kemudian iso nyimpen duit Mbak kemudian nanti Mbak kalau memutuskan untuk di rumah nggak pergi lagi kerja ke luar negeri, berharap Mbak iso menikmati uang yang ditabung oleh ibunya tadi. Tetapi Mbak, ternyata ketika Mbak Ekwi dalam usia 26 tahun sampai Mbak Eki 17 tahun kerja di negara Hong Kong, uangnya itu selalu dikirimkan ke emak dia melalui kakaknya sendiri, Mbak. Jadi Mbak Eki memiliki kakak juga yang dimana Eki mengatur keuangan Mbak berharap nih orang rumah bisa mengatur, tapi kenyataannya sama kakaknya kui uangnya buat pernikahan kakak kemudian dibelikan rumah untuk kakaknya sendiri dan juga beli tanah di atas nama kakaknya sendiri. Terus yang paling parah bapak Mbak Eki meninggal, ortunya dia bahkan kakak iparnya dia tidak memberitahu Mbak sing kerjane Hong Kong tadi. Bahkan kakak aslinya dia ninggal, kakak ipare emaknya dia juga tidak memberitahu sama Mbak tadi. Jadi selama 17 tahun Mbak Eki kerja di negara Hong Kong, kehilangan 2 orang. Tidak ada orang yang memberitahu Mbak bahkan ibu dia diam, kakak iparnya diam. Padahal semua biaya hidup kakak iparnya, kemudian kakaknya sendiri, bahkan keempat anak dari kakaknya sendiri, itu semuanya yang menghidupi adalah Mbak tadi. Bahkan disekolahkan bisa sampai SMP, bahkan mungkin bisa sampai kuliah. Tapi mereka ini empat-empatnya setelah lulus semuanya nggak duwe duga sama Mbak Nah, karena Mbak mengetahui perihal ini, uangnya sudah habis, kemudian tanahnya, sawah-sawahnya dia, barang emasnya dia, iki yang diberikan ke emak dia, biar emaknya dia tuh menyimpan masih Mbak ternyata masih Mbak emas ya, emas kalung emas kayak gini.
Nah, emas-emasane Mbak E yang ia beli di Hong Kong di Indo kuwi sama kakak ipare kuwi dijual Mbak. Jadi walaupun tiap bulan kakak iparnya tuh menerima uang dari Mbak E kuwi nggak cukup. Barang-barang Mbak E kuwi dijuali. Kemudian tanah Mbak E kuwi juga dijual. Jadi Mbak Eki mengetahui bagaimana perilaku emaknya dia, kakak kandungnya sendiri, kakak iparnya sendiri, keponakan sendiri. Mbak Eki ngerasa kecewa. Selama 17 tahun dia itu bekerja di negara Hong Kong. Saat ini usianya sampai 43 tahun belum menikah. Tapi dia berkorban segitu besarnya, segitu banyaknya. Orang rumah nggak menghargai pengorbanan dia. Bahkan hasilnya kui sampai dijual oleh orang rumah. Nah, di dalam kasus ini menurut sampean bagaimana Mbak? Mungkin di antara sampean-sampean semuanya ada yang memiliki posisi yang sama. Silakan komen. Apakah sampai saat ini sampean kui masih tetap berbaik hati, ibaratnya memberikan seluruh gaji Anda ke ortunya, bahkan sampai makan aja harus ngirit? Silakan komen Mbak, karena jujur aku nggak sewenang dengan perilaku sampean. Ngerti sampean pengennya berbakti mengangkat ekonomi keluarga, tetapi ingat sampean kui butuh untuk menikah nantinya. Sampean kui badannya nggak mungkin Mbak selamanya bakal kuat kerja. Pasti saat ada masanya sampean kui capek, ada masanya sampean tua. Terus kalau sampean sudah tua, siapa yang mau mencarikan uang buat sampean? Sampean sendiri segitu lamanya loh nggak ada penghasilan sama sekali untuk hidupnya sampean. Bahkan orang rumah kui sama sampean kayak mele Mbak. Tolong untuk mbak-mbak semuanya yang saat ini masih dalam posisi membahagiakan orang rumah, tolong untuk dirubah. Sampean boleh membahagiakan orang rumah, tapi sampean juga perlu membahagiakan diri sampean sendiri. Sampean jangan sampai semua gaji Anda kuwi dikirim ke orang rumah. Bahkan untuk sisa pembelian sampean makanan, untuk libur baju, Anda kuwi bener-bener ngirit, bahkan nggak pengen nih beli barang ini itu, semuanya uang gaji kuwi kudu dikirimkan ortu. Jangan sampai Mbak, karena ketika sampean kuwi seandainya suatu saat tahu gaji sampean kuwi nggak aman, pasti sampean gelo banget Mbak, nyesel banget. Jadi saran saya, sampean harus nabung untuk sampean sendiri. Gaji sampean 4.000 lah, paling sedikit minimal 2.000 kuwi harus sampean simpan Mbak, untuk nanti jaga-jaga pulang ke kampung halaman, ke tanah air, jika sewaktu-waktu ortu sampean, orang rumah sampean kuwi sifatnya berubah atau mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi sampean sejak awal. Ketika sampean baik, berharap nih semoga mereka baik. Kalau Mbak Eki benar-benar keterlaluan sekali, menghabiskan masa mudanya untuk menyenangkan orang rumah, tapi kenyataannya dia sendiri dikhianati segitu parahnya. Jadi tolong untuk mbak-mbak yang saat ini masih berjuang di negara orang, cintai sampean sendiri. Boleh kamu mencintai ortumu, boleh kamu mencintai saudaramu, boleh kamu mencintai pasanganmu, tapi sampean juga harus mencintai diri sampean sendiri, agar kalau nanti mereka mengecewakan, sampean nggak berlarut-larut kecewanya Mbak, karena sampean hanya mencintai setengah hati untuk mereka. Itu pesan saya. Jadi gini kan kawan, ini kasusnya nggak jauh beda dengan kasus salah satu temennya aku. Jadi teman aku ini kerja ning Hong Kong, lek Mbak Ke mau kan sekitaran 17 tahun yo. Lek temen aku kuwi umure 35 38-an, tapi di Hong Kong dia sekitaran 11 tahun 10 tahunan. Sama Mbak kondisi nih, dia tuh kirim untuk orang rumah, untuk ibu dia, sama ibu dia kuwi diberikan ke anaknya dia laki-laki, dan anaknya dia laki-laki ini untuk untuk beli rumah, sawah, mobil, dan semuanya itu atas nama si kakaknya Mbak. Bahkan teman aku kuwi ketika pulang ke kampung halaman untuk
ganti majikan, dia tidak mendapatkan uang-uangnya kembali sepeser pun. Kalau ditanya, orang rumah ki bilang katanya habis. Iki ketika dia iki pulang kemudian masuk PT, semua biaya itu utang dari teman dia yang di Hong Kong, Mbak. Jadi uang-uang dia yang ia kirim ke rumah, bahkan ketika dia itu mau beli celana, mau beli baju, mau beli sepatu, tas aja, Mbak. Deki eman banget. Pengennya dia berharap nih dikirim-kirim ke orang rumah agar nanti kalau kelak dianya pulang iso berkumpul uang-uang itu semuanya. Tapi ternyata uang-uang semuanya itu dialihkan atas nama kakak laki-lakinya. Ki persis kayak kasusnya Mbak yang kita bahas pertama tadi. Persis kuwi ngono kuwi. Terus lek kasus iki aku rasa iki kawan-kawan ki koyoke kena pelet yo. Lek menurut pandanganku koyoke mereka kuwi kena pelet. Karena nggak wajar banget. Sesayang itu sama saudara, sesayang itu sama ortu, bahkan sampai merelakan diri sendiri, kui sampai miskin semiskin-miskinnya hanya untuk membahagiakan mereka semuanya. Jadi menurut pandanganku kena pelet. Menurut pandangan Mbak-mbak bagaimana? Silahkan komen, atau mungkin Mbak-mbak semuanya memiliki pengalaman seperti ini, atau mungkin teman-teman Mbak-mbak ada yang memiliki pengalaman seperti ini, silahkan komen. Dan temanku ini juga belum menikah, sama seperti Mbak Aiki, Mbak yang depan tadi. Dalam usia 38 tahun dia belum menikah. Dan yukui gak punya tabungan sama sekali. Ketika dia iki memberikan semua gaji dia kui ke orang rumah. Semoga bermanfaat. Intinya jaga diri, buatkan kalian semuanya lebih berhati-hati. Sebenarnya ada kasus iki yang menurut aku menarik banget, tapi kasus iki luwih sederhana buatkan kawan semuanya, karena kemarin kita sudah membahas kasus yang menurut aku besar nih, menurut aku besar dan kasusnya menurut aku bagus, yaitu salah satu temannya kita yang bekerja di negara Hong Kong kui sampai dia 4 tahun tanpa libur, 4 tahun nggak bisa keluar. Ternyata dia kui jaga kucing ratusan lebih. Jadi silakan kan tonton jika kalian penasaran. Semoga bermanfaat. Dan diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.